Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafi Ilzan dari kelas SI 4501 dengan NIM 12022131186. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya dari mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Analisis Struktur Organisasi dan Integrasi Vertikal dan Horizontal pada PT MNC Asia Holding Tbk. Nah, ini merupakan poin-poin yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama adalah profil dari MNC Group itu sendiri, lalu ada struktur organisasi dari MNC Group, lalu berikutnya ada analisis dari struktur organisasi MNC Group, lalu ada integrasi vertikal dan juga integrasi horizontal yang terjadi pada MNC Group atau pada struktur organisasi MNC Group, lalu ada kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah profil dari perusahaan MNC Group sendiri. PT MNC Asia Holding Tbk atau yang biasa dikenal MNC Group itu merupakan perusahaan multinasional. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1989 hingga sekarang. MNC Group telah mengalami perkembangan yang pesat dari zaman ke zaman. Nah, di bawah kepemimpinan Haritano Sudibjo, MNC Group menjadi grup investasi terkemuka di Indonesia. Nah, Haritano ini selaku Executive Chairman kini bisa membawa MNC Group memiliki 3 investasi strategis, yaitu mulai dari media, jasa keuangan atau finance, dan juga lifestyle property. Nah, lalu pada pembahasan presentasi kali ini kita akan kerucutkan pembahasannya menuju PT MNC Nusantara Citra Tbk atau yang disebut MNC Media. Nah, MNC Media ini salah satu bisnis yang dimiliki oleh PT MNC Asia Holding atau MNC Group itu sendiri. Nah, MNC Media ini memiliki 4 stasiun TV berbasis free to air, yaitu FTA yang terdiri dari 3 stasiun entertainment dan 1 stasiun informasi dan olahraga. Stasiun TV tersebut adalah RCTI atau Raja Wali Citra Televisi Indonesia, dari PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia, lalu ada MNC TV, ada GTV atau Global TV, dan iNews TV, ditambah dengan layanan streaming OTT yang baru saja diluncurkan pada tanggal 24 Agustus 2019, yaitu RCTI Plus. Nah, dikarenakan layanan streaming OTT sedang pesat-pesatnya, maka dari itu MNC Media tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada. MNC Media dimulai ketika mengakuisisi RCTI pada tahun 2011, dan selang beberapa tahun MNC Media mengakuisisi lagi Global TV, MNC TV, dan mulai memproduksi kebutuhan kontennya sendiri. Nah, dengan MNC menginvestasikan sumber daya di dunia media atau penyiaran, MNC ini ingin menghadirkan program-program entertainment yang berkualitas tinggi dan bagus, seperti drama, pencarian bakat, hingga animasi yang diekspor secara global. Nah, itu merupakan profil dari MNC Media atau PT MNC Nusantara Citra Tbk. Nah, lalu berikutnya ada struktur organisasi dari MNC Group sendiri atau dari PT MNC Asia Holding Tbk yang terdiri dari Dewan Komisaris yang merupakan jajaran paling atas, lalu ada Direktur Utama yang membawahi divisi audit internal dan juga sekretaris perusahaan, lalu membawahi direksi juga dan membawahi divisi-divisi lainnya. Nah, berikutnya ini adalah struktur organisasi dari MNC Media Group atau PT MNC Nusantara Citra Tbk tadi. Ada Dewan Komisaris sebagai jajaran paling atas, ada juga Komite Remunerasi dan MSOP, lalu ada Komite Audit, dan membawahi Dewan Komisaris tadi juga membawahi Direktur Utama, lalu ada hubungan investor, ada audit internal, sekretaris perusahaan, ada legal perusahaan, ada juga TV broadcast, non-TV broadcast, konten, pengembangan usaha dan bisnis operasional, pemberitaan atau news, keuangan dan broadcast teknik, dan juga sumber daya manusia. Nah, setelah ditunjukkan struktur organisasi pada MNC Group tadi, berikut adalah penjabaran dan analisis dari struktur organisasi MNC Group itu. Nah, seperti yang dilihat dari struktur tadi, jenis struktur organisasi yang dimiliki MNC Group atau PT MNC Asia Holding terbuka ini merupakan struktur organisasi staff. Nah, yang dapat dilihat dari pelimpahan wewenang dalam organisasi ini, itu berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan yang ada di bawahnya. Nah, struktur organisasi staff ini adalah struktur di mana terdapat satu orang yang memiliki otoritas atas beberapa orang lain. Namun tidak ada garis hierarki yang jelas. Struktur ini biasanya diterapkan pada organisasi yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari beberapa bidang atau departemen yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, orang-orang di struktur organisasi staff biasanya memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan bertugas memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang di lini pertama. Nah, dengan ukuran perusahaan yang terbilang cukup besar atau sangat besar dan memiliki beberapa anak perusahaan, struktur organisasi yang dimiliki oleh PT MNC Group ini tentu memiliki kekurangan dan membuat perusahaan kurang efisien dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah.
Karena tidak ada garis hierarki yang jelas, mungkin sulit untuk menentukan siapa yang harus membuat keputusan atau memutuskan masalah tertentu. Nah, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik dalam suatu organisasi. Dalam hal ini yaitu perusahaan MNC Group. Selain itu, struktur organisasi staf ini juga mungkin tidak memberikan tanggung jawab yang jelas kepada setiap orang yang memiliki jabatannya. Tanpa garis hierarki yang jelas, orang-orang mungkin tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan atau siapa yang harus mereka laporkan. Ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi atau komunikasi yang efektif dalam perusahaan ini. Nah, struktur organisasi staf juga mungkin tidak cocok untuk organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Karena tidak ada garis hierarki yang jelas, mungkin sulit untuk memberikan arahan dan mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, lalu berikutnya adalah integrasi vertikal yang terjadi pada MNC Group atau MNC Media Group. Nah, sebelumnya integrasi vertikal sendiri yaitu merupakan proses penggabungan beberapa tingkat atau unit dalam sebuah organisasi. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya kesatuan yang lebih kuat dalam mencapai tujuan bersama. Integrasi vertikal ini dapat terjadi antara unit-unit di tingkat yang sama atau antara unit di tingkat yang berbeda dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan. Nah, integrasi vertikal pada MNC Media Group sendiri ini menggambarkan keberhasilan penggabungan atau kerjasama dari beberapa industri, misalnya kerjasama dengan surat kabar, radio, majalah, agensi, jasa keuangan, dan berbagai jenis industri lainnya dalam hal produksi yang berbeda, namun dapat membuat sebuah sistem bisnis dalam usaha ekonominya. Nah, MNC Media ini berada di bawah atap MNC Group yang memiliki unit bisnis berbeda yang bersinergi satu sama lain. Nah, melalui integrasi vertikal ini, MNC Media Group melakukan cross promotion yang akhirnya bisa menghemat cost promotion sehingga dapat melakukan efisiensi pengeluaran dengan mengurangi cost promotion MNC Media Group. Nah, salah satu contoh bentuk cross promotion adalah adanya sinergi antara unit bisnis media dan non media ini. Berbagi program dilakukan sebagai bentuk analisasi bisnis yang menggunakan antara satu pihak dan pihak lain, seperti antara bisnis media dengan investasi kesehatan yang ditujukan untuk karyawan dalam satu grup, bisnis media dengan jasa keuangan untuk pengelolaan gaji karyawan, bisnis media TV dengan unit media lain dalam bentuk promosi program antara satu media dan lainnya, serta juga bisnis media dengan pembangunan properti. Lalu berikutnya adalah integrasi horizontal. Setelah tadi ada integrasi vertikal, ada juga integrasi horizontal pada MNC Group ini sendiri, terutama di MNC Media Group. Nah, sebelumnya integrasi horizontal itu merupakan proses penggabungan antara unit-unit yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama dalam sebuah organisasi. Integrasi horizontal ini dapat terjadi antara unit-unit yang ada pada tingkat yang sama atau antara unit-unit yang ada pada tingkat yang berbeda dalam struktur organisasi, sama halnya seperti integrasi vertikal tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, di MNC Media Group sendiri, MNC Media Group ini melakukan integrasi horizontal, yaitu satu jenis produksi yang sama yang mengarah kepada strategi perusahaan grup media untuk meningkatkan skala ekonomi dengan memaksimalkan penggunaan teknis dan transfer sumber daya manusia atau SDM-nya. Nah, hal ini tentu saja dapat dilaksanakan dalam bentuk merger, akuisisi. Dilihat dari sejarahnya, banyak sekali aktivitas yang terjadi di MNC Group untuk mencapai integrasi horizontal yang menguntungkan. Nah, contohnya itu diantaranya pada MNC Media Group, yaitu akuisisi RCTI dan kepemilikan Bimantara Group, pengambil alihan TPI dan menjadi MNC TV. Nah, integrasi horizontal yang terjadi pada MNC Media Group ini memiliki dua tujuan yang signifikan, yaitu yang pertama adalah untuk mengurangi persaingan yang terjadi antara sesama televisi satu kepemilikan sehingga dapat berkompetisi lebih baik dan memaksimalkan sumber daya manusia atau SDM dan teknis untuk tujuan efisiensi dan ekspansi. Nah, masing-masing televisi sebelumnya memiliki budaya yang berbeda dalam iklim komunikasi dan cara bekerjanya. Seiring berjalannya waktu, tercipta operasional yang dikelola dengan baik dan divisi news dan production support termasuk pada sumber dayanya dalam bentuk sinergi antara satu produksi televisi ke televisi lain di bawah naungan MNC Group. Nah, maka selain efisiensi, perusahaan dapat menciptakan akses penguasaan pangsa pasar industri media penyiaran yang dominan. Nah, lalu berikutnya ada analisis dari MNC Media Group di pasar industri penyiaran. Ada 5 aspek, yaitu yang pertama pricing, produk, strategi, development, dan juga innovation. Nah, yang pertama adalah analisis pricing. Analisis pricing di MNC Media Group merupakan strategi atau program untuk menciptakan bentuk yang tepat dalam mengelola harga produksi yang akan dikelola di MNC Media Group. Pricing ini dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis dan jumlah pengeluaran untuk mendukung industri media, termasuk cost structure yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost yang merupakan pengeluaran dalam skala besar yang cenderung pasti dan tetap, sedangkan variable cost adalah pengeluaran yang digunakan MNC Media untuk aktivitas public relation, promotion, dan pengeluaran tak terduga dalam hal produksi. Nah, MNC Media Group ini memiliki pengeluaran yang besar dalam produksi programnya jika dibandingkan dengan industri media lainnya, seperti media cetak atau radio di MNC Group. Lalu yang berikutnya adalah produk. MNC Media Group telah berkembang dengan keragaman format musik, gaya siaran, berita, pencitraan, marketing, dan fasilitas teknis yang dibuat untuk segmen dan kelas yang berbeda antara satu TV dan yang lainnya.
Nah, variasi ini terjadi untuk menghindari persaingan secara langsung dalam satu grup. Adanya variasi ini merupakan strategi oligopoli pasar untuk bersaing dalam memenuhi selera konsumen yang heterogen. Dengan kata lain, keberagaman muncul dari beragamnya perusahaan yang ada. Nah, berikutnya adalah aspek strategi. MNC Group menerapkan strategi dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang sejenis. Misalnya MNC Group melakukan akuisisi terhadap TPI atau MNC TV dan Global TV atau GTV. MNC Group juga melakukan strategi pengembangan dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan dari bidang industri yang berbeda dengan inti bisnis dari MNC Group ini sendiri. Lalu legal tactics yang digunakan MNC Group terjadi karena adanya kebutuhan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana salah satu program membutuhkan media untuk berpromosi, sedangkan sebaliknya unit bisnis membutuhkan wadah untuk menempatkan produk atau artis sebagai konten untuk medianya. Kerjasama juga biasanya dilakukan dalam program off-air. Ini melibatkan bisnis pendukung non-broadcast seperti jasa keuangan atau finance dan juga properti. Nah, setelah memiliki kekuatan secara hukum, strategi produk merupakan upaya masing-masing stasiun TV MNC Group atau di MNC Media Group untuk menghasilkan format acara yang berbeda satu sama lain termasuk dengan kompetitornya. Dengan kata lain, strategi program adalah upaya masing-masing stasiun televisi dalam mengembangkan program-program seoptimal mungkin. Nah, ada 3 tahap untuk melakukan strategi program, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan khalayak potensial, yang kedua adalah menempatkan acara program di waktu yang tepat, dan yang ketiga adalah menjaga loyalitas khalayak. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah menentukan program di waktu yang tepat. Untuk pemilihan program stasiun televisi termasuk juga pemilihan talent atau penyiar yang menempati siapa yang bersiaran di program tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi perebutan pasar. Penentuan kesuksesan programming dalam penjadwalan dan talent dalam sebuah program televisi tidak terlepas dari sumber daya manusia atau SDM yang kreatif dan juga inovatif. Nah, perhitungan rating dan share sebuah program, peningkatan tersebut akan berjalan lurus dengan peningkatan harga slot iklan dalam program tersebut. Nah, sedangkan marketing advertising strategy yang dilakukan adalah melalui marketing advertising dalam grup bersaing secara sehat, mendapatkan perhatian dan saling membantu dalam merebut pemasang iklan. Nah, lalu yang berikutnya adalah sumber daya dibagi antara sumber daya manusia, yaitu karyawan, dan juga sumber daya mekanik atau alat. MNC mempersiapkan sistem development pada kedua jenis sumber daya tersebut, yaitu tadi manusia dan mekanik. Nah, jenis sumber daya tersebut untuk menciptakan fungsi kerja yang optimal. Perangkat dalam stasiun televisi adalah transmisi dan satelit. Pemancar berfungsi dalam mengukur coverage. Pelatihan tertentu juga dilaksanakan untuk kebutuhan pengembangan kompetisi karyawan seperti manager forum, leadership, dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir adalah aspek innovation. Tentu untuk berjalannya semua strategi integrasi media dengan baik, sebuah perusahaan grup media, yaitu MNC Media Group, terlebih dahulu wajib melakukan penelitian awal atau research untuk mengetahui kemampuan, kebutuhan pasar, dan rencana. Nah, research ini dibutuhkan untuk membantu strategi MNC Group untuk melakukan inovasi yang perlu mereka lakukan. Nah, saat ini demi mendukung pangsa pasar yang lebih besar, MNC Group memberikan inovasi dalam produk dan program yang dimiliki dengan bersinergi antara aktivitas free-to-air atau FTA televisi yang dimiliki dengan kemampuan internet online, TV berlangganan. Selain itu, inovasi yang terbaru adalah kemampuan fiber optik MNC Play Media. Hal ini cukup memberikan terobosan terbaru dalam sejarah perkembangan industri televisi dan internet di Indonesia. Nah, berikutnya adalah kesimpulan yang dapat saya berikan dari hasil laporan saya, yaitu jenis struktur organisasi pada PT MNC Asia Holding Tbk atau MNC Group merupakan struktur organisasi staf yang dinilai kurang efisien dalam hal pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Nah, dengan begitu, untuk keberlangsungan dan mencapai tujuan hingga keberhasilan perusahaan tersebut, dibutuhkan strategi rancangan dan memperbaiki struktur organisasi tersebut. Nah, strategi tersebut adalah dengan cara integrasi secara horizontal dan vertikal, yaitu merupakan faktor utama yang menjadi keberhasilan MNC Group dalam industri media televisi di Indonesia.
tidak lepas dari visi dan misi MNC Group untuk menjadi media dengan kekuatan sinergi antara pilar utama bisnisnya, yaitu televisi dan lini pendukung bisnis yang menjadi landasan mereka dalam menciptakan dan mempertahankan eksistensinya. Nah, telah dilihat tadi dengan integrasi vertikal dan horizontal, MNC Media hadir dengan keunggulan struktur media yang berkaitan dengan perilaku atau conduct sebuah media, itu produk, pricing, strategi, development, dan juga innovation. Proses riset awal MNC Media menghasilkan data bahwa integrasi dilaksanakan dan dipantau dengan teliti untuk mempertimbangkan penggunaan sumber daya dengan tepat dan hasil yang maksimal. Nah, komparasi pertimbangan product differentiation, consumer cost structures, vertical integration, dan juga horizontal integration atau yang tadi disebut integrasi vertikal dan horizontal sebagai market structure dilakukan dengan pricing behavior melalui konsep limited space dengan memberi service yang eksklusif terhadap klien dengan tidak mengabaikan kenyamanan penonton karena banyaknya iklan di televisi. Nah, manajemen cash flow yang baik juga yang baik dari perusahaan juga merupakan production efisiensi, allocative efficiency, progress dan equity sebagai tolak ukur market performance, efisiensi dan kompetisi MNC Media berdasarkan market conduct yang telah dilakukan sampai saat ini. MNC Media bekerja berdasarkan survei dan hasil riset. MNC Media mempunyai kekuatan dan diferensiasi produk di antara salah satu televisi dan televisi lainnya. Lalu saran yang dapat saya berikan sebagai penulis laporan yaitu PT MNC Asia Holding atau MNC Group untuk dapat melakukan integrasi secara vertikal dan horizontal ke depannya sebagai strategi perbaikan struktur organisasi perusahaan untuk mencapai keberlangsungan dan juga tercapainya tujuan perusahaan dari MNC Group itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari laporan hasil tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.